Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dalam mata kuliah konseling dalam kurikulum sekolah. Pada pertemuan kali ini, pertemuan ketiga, kita masuk ke pembahasan mengenai sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum di Indonesia, sebagaimana sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasar 1 Butir 19 menjelaskan bahwasanya kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum itu berasal dari bahasa Latin sebagaimana kita pelajari pada pembahasan sebelumnya, yang dimana kurir dan kurer. Oke, bagaimana perkembangan kurikulum di Indonesia? Oke, kita masuk kepada materi perkembangan kurikulum di Indonesia. Pada tahun 1945, itu muncul kurikulum rincian pelajaran, itu pada sekitar tahun 1947. Jadi dari rentang 1945 sampai 2015 dan sekarang itu sudah banyak kurikulum-kurikulum yang sudah dikembangkan di Indonesia. Nah, tahun 1947 ini dikenal dengan rencana pelajaran, dirinci dalam rencana pelajaran terurai namanya. Kemudian berkembang lagi namanya Rencana Pendidikan Sekolah Dasar. Itu pada tahun 1964, itu pada rentang 1955 sampai 1965. Kemudian muncul pada tahun 1968 pembaharuan kurikulum namanya Kurikulum Sekolah Dasar. Nah, kurikulum sekolah dasar ini sudah berjalan beberapa tahun. Dalam rentang 1965 sampai 1975, muncul pada tahun 1973 pembaharuan kurikulum tentang namanya Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PPSB. Nah, sudah ada sampai tahun 1973 sudah ada 4 pembaharuan dari kurikulum di Indonesia. Kemudian pada tahun 1975 itu kembali ke kurikulum sekolah dasar, di mana tahun 1968 kurikulum sekolah dasar sudah ada. Kemudian 1975 muncul lagi kurikulum sekolah dasar. Lalu pada tahun 1984 pembaharuan lagi kurikulum namanya Kurikulum 1984. Pada sekitaran 1994 muncul Kurikulum 1994. Jadi rentang 1985 sampai 1995 itu sudah ada 2 kurikulum. Kurikulum 84 dan Kurikulum 94. Kemudian direvisi lagi. Pada tahun 1997 direvisi Kurikulum 94. Kemudian 2005 itu Kurikulum KBK, Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Kemudian pada tahun 2006 itu kita kenal dengan nama KTSP, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Nah, muncul terakhir namanya Kurikulum 2013 yang diberlakukan pada tahun 2015. Antara rentang 13 sampai 15 sampai sekarang juga masih ada yang memakai Kurikulum 2013 dan ada juga yang masih memakai KTSP. Jadi dalam rentang waktu 1945 sampai sekarang sudah terjadi sekitar 11 pergantian atau pengembangan kurikulum di Indonesia. Nah, hal ini menunjukkan bagaimana pembaharuan yang selalu terjadi menyesuaikan dengan perkembangan, menyesuaikan dengan keadaan masa-masa sekarang. Dalam kurikulum itu ada namanya kurikulum pra-kemerdekaan. Dan ada lagi nanti kalau dilihat dari segi pembedaannya pada zaman
zaman yang terdahulu atau zaman belakangan, kurikulum ini ada namanya kurikulum prakemerdekaan. Prakemerdekaan ini pada zaman Belanda dan zaman Jepang. Nah, bagaimana zaman Belanda dan zaman Jepang? Kemudian ada namanya pasca kemerdekaan. Pasca kemerdekaan ini pada 3 periode. Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Jadi dalam kurikulum yang sudah dikembangkan ini, kalau dipisah ada yang pra kemerdekaan dan ada yang pasca kemerdekaan. Kita lihat bagaimana ketika pra kemerdekaan ini. Jadi ada pada zaman Belanda itu 3 sistem pendidikan. Pertama itu pendidikan Islam yang diselenggarakan di pesantren. Yang kedua, sistem pendidikan Belanda. Ketiga, sistem pendidikan yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh pendidikan. Ki Hajar Ahmad Dahlan, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Ahmad Dahlan ini dikenal dengan program Muhammadiyah, dan Ki Hajar Dewantara ini mendirikan taman siswa. Nah, dalam zaman Belanda ini, sudah ada 3 sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Yang ada yang diselenggarakan di pesantren, yang ada dengan sistem Belanda, dan ada yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh pendidikan seperti Ki Hajar Ahmad Dahlan dan Ki Hajar Dewantara. Kemudian pada zaman Belanda, kurikulum ini didesain untuk melestarikan penjajahan di Indonesia dengan cara memasukkan budaya-budaya Belanda dalam kurikulum, sedangkan kebudayaan Indonesia tidak masuk ke dalam kurikulum itu tersebut. Ini pada saat masih pra-kemerdekaan itu. Kemudian kita lihat bagaimana pada zaman Jepang. Nah, pada zaman Jepang, kurikulum itu, kebijakan kurikulum pada penjajahan Jepang lebih banyak berisi tentang doktrin, ideologi, dan prinsip dalam rangka memenuhi ambisi pembentukan Asia Timur Raya, serta upaya mempersiapkan prajurit yang siap tempur di medan perang Asia Timur Raya. Ini pada zaman Jepang. Nah, ini terjadi pada pra-kemerdekaan itu tadi. Kemudian kita lihat bagaimana sejarah kurikulum pasca kemerdekaan. Nah, pasca kemerdekaan ini ada tadi Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Orde Lama, Orde Baru, Reformasi inilah yang dari kurikulum 1945 atau 1947. Nah, oke. Pada 19 masa Orde Lama ada namanya rencana pembelajaran pada 1947. Pada tahun 1947 tadi nama kurikulumnya adalah rencana pelajaran. Rencana pelajaran ini adalah merupakan kurikulum pertama di Indonesia. Kurikulum ini, dalam kurikulum rencana pelajaran ini, proses berpikir ini tidak begitu dibebankan atau tidak begitu ditonjolkan, tapi yang lebih diutamakan adalah pendidikan watak dan karakter. Jadi dalam kurikulum 1947 ini lebih mengedepankan pendidikan watak dan karakter. Kemudian pada tahun 1950 dengan nama kurikulum rencana pelajaran ini muncul karena tuntutan undang-undang. Jadi dia muncul karena tuntutan undang-undang, ada namanya masih rencana pelajaran pada tahun 1950. Ini dalam rentang 1945 sampai sebelum muncul 1964 tadi, ada namanya rencana pelajaran pada tahun 1957. Ini muncul karena tuntutan undang-undang. Ini relatif sama dengan pada kurikulum 1947 ini. Nah, kemudian ada rencana pelajaran terurai pada tahun 1952. Rencana pelajaran 1952 atau terurai. Ini kurikulumnya lebih dirincikan.
dirincikan seperti apa? Jadi dalam kurikulum ini, kurikulumnya lebih merincikan bahwasanya dalam seorang guru, satu orang guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Jadi dalam kurikulum 1952 atau rencana pelajaran terurai ini mengarahkan suatu sistem pendidikan Indonesia, dia sudah mengarahkan pada sistem pendidikan Indonesia seperti pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran saja. Kemudian kurikulum 1958. Nah, kurikulum 1958 ini penyempurnaan kurikulum 1950 dan kurikulum 1952. Kemudian ada rencana pelajaran 1964. Ini disebut juga kurikulum Pancawardhana. Apa saja Pancawardhana itu? Moral, kecerdasan, emosional, artistik, dan jasmani. Apa itu Pancawardhana? Moral, kecerdasan, emosional, artistik, dan jasmani. Jadi, pada kurikulum 1964, pemerintah kembali menyempurnakan kurikulum tersebut dengan bercirikan bahwasanya pemerintah mempunyai keinginan supaya rakyat ini mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar, sehingga pembelajaran dipusatkan kepada Pancawardhana tadi. Apa itu Pancawardhana? Pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, dan keterampilan jasmani. Nah, kemudian pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru ini ada 4. Kurikulum 1968. Jadi dari Pancawardhana ke Pancasila. Jadi kurikulum pertama semenjak jatuhnya Soekarno dan digantikan oleh Soeharto ini bersifat politis dan menggantikan rencana pembelajaran 1964 tadi yang dicitrakan oleh produk Orde Lama. Jadi kurikulum ini membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Nah, jadi kurikulum 1968 ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara murni. Kemudian ada kurikulum 1975. 1975 ini memperbaiki pada kurikulum tahun lalu. Nah, 1975 ini muncul istilah PPSI dan TIK. PPSI ini adalah prosedur pengembangan sistem instruksional atau dikenal dengan istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Jadi dalam 1975 ini kurikulum ini banyak dalam artian pengembangan konsep. Jadi dalam bidang manajemen MBO atau manajemen by objective. Kemudian kurikulum 84. Nah, ini kurikulum 84 ini mengutamakan pendekatan proses atau disebut dengan CBSA, cara belajar siswa aktif. Jadi 1984 ini bagaimana pendekatan proses keahlian. Jadi tujuan dari kurikulum ini tetap penting ya. Kurikulum 1984 ini merupakan kurikulum 75 yang disempurnakan. Jadi posisi siswa di sini ditempatkan sebagai subjek belajar. Atau dalam artian CBSA tadi ya. Cara belajar siswa aktif. Kemudian kurikulum 1994 ini adalah penyempurnaan dari 1984. Nah, kurikulum 1994 ini siswa kurikulumnya yang istilahnya kurikulum super padat. Bagaimana ya dalam kurikulum ini banyak juga kritikan berdatangan karena beban belajar siswa ini dinilai terlalu berat dari muatan nasional sampai muatan lokal seperti kesenian, keterampilan daerah, bahasa daerah, dan lain-lain. Sehingga kurikulum 94 ini dikenal dengan kurikulum yang sangat padat.
Kemudian masuk masa Orde Baru Reformasi. Ini ada 3. Kurikulum 2004 atau dikenal dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi, pengganti 1994 tadi. Kompetensi harus mengandung 3 unsur, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapai kompetensi dan pengembangan pembelajaran. Jadi KBK ini menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual, klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Nah, kemudian kurikulum 2006 atau dikenal dengan KTSP. KTSP ini adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, kurikulum ini hampir sama dengan kurikulum 2004 ini. Tapi yang berbedanya adalah yang menyusunnya. Jadi dalam kurikulum 2006 ini, yang menyusunnya adalah satuan pendidikan itu sendiri dengan memperhatikan karakteristik daerah dan peserta didik itu. Kemudian dikembangkan lagi jadi kurikulum 2013 yang pengganti KTSP tadi. Apa yang dinilai pada 2013 ini yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Jadi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi dalam kurikulum 2013 materi pelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Jadi bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Kemudian materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Dan kalau kelebihan dan kekurangan, masing-masing kurikulum memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi dalam kurikulum 2013 ini dibutuhkan kompetensi pemahaman akademik, sosial, dan manajerial guru itu sendiri. Nah, itu adalah sejarah atau proses perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Kita sebagai guru bimbingan dan konseling, bagaimana posisi kita dalam masing-masing kurikulum ini? Bagaimana kita mengimplementasikan BK, mengimplementasikan kurikulum dalam masing-masing kurikulum ini? Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, itu sekilas tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Dari kurikulum, kita buka lagi ya. Ini 1945 sampai kurikulum terakhir, kurikulum 2013. Jadi, kurikulum itu juga dibedakan dari pra-kemerdekaan, dari zaman Belanda, Jepang, dan pasca kemerdekaan, Orde Lama, Baru, dan Reformasi tadi. Oke, itulah perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Saudara nanti silakan dipelajari masing-masing kurikulum ini, apa kelebihan dan apa kekurangan, kemudian apa yang menjadi pembeda dari masing-masing kurikulum ini. Oke, silakan nanti dibuka e-learning, kemudian saudara lihat di situ apa yang harus dikerjakan. Terima kasih, sampai bertemu lagi minggu depan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.